Rupanya anaknya juga sudah memiliki firasat buruk yang akan menimpa dia pada malam itu. Di mana ada sebuah pertanda sebelum tidur, AZ sempat menggambar di secari kertas seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Terdapat 4 orang yang digambar di dalam coret-coretan AZ. Namun di dalam gambar tersebut 3 diantaranya bergandengan tangan, sementara 1 orang terpisah dan terlihat melambaikan tangan sambil menangis. Di situ AZ menuliskan dari Z untuk Airin. Selamat tinggal Airin, selamat kenal Z dan Pelangi dan Alea. Gambar tersebut begitu kelam, membuat kita yang melihatnya akan merinding, seolah-olah menjadi pertanda. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jawa Timur, di mana ada seorang anak yang dengan sengaja dieksekusi oleh ayahnya sendiri. Di dalam kasus ini, anak itu menjadi korban akibat rumah tangga dari orang tuanya yang berantakan. Sang ayah yang diketahui mengalami depresi, kemudian dengan tega melakukan aksi gilanya tersebut dengan dalih anaknya pasti akan masuk surga. Yang mana sang ayah yang sudah mengalami gangguan mental ini sangat yakin kalau seorang anak yang belum dewasa sudah pasti tidak akan terbebani dosa orang tuanya jika meninggal cepat. Kisah ini benar-benar menyeramkan. Mari kita bahas secara lengkap langsung saja di Kata Pena. Pemirsa, motif anak di Gresik, Jawa Timur yang dilakukan oleh ayah kandungnya terus didalami oleh pihak kepolisian. Ia mengaku tak tega lantaran sang anak kerap dibully memiliki ibu yang bekerja sebagai ladies companion atau pemandu lagu. Afan mengaku tak ingin putri sematawayangnya memikirkan latar belakang dan kelakuan ibunya. Dikutip dari Detik Jatim, malam hari sebelum oleh sang ayah saat sedang tertidur, sang bocah sempat menggambar dan menuliskan pesan selamat tinggal kepada teman-temannya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Mari kita mulai. Kisah ini berawal dari sebuah desa, tepatnya di desa Putatlor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Qodat Af'alul Kirom yang usianya 29 tahun. Dia ini biasa dipanggil Afan. Afan ini tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama istrinya yang berinisial D. Sebelum tinggal bersama Afan, istrinya ini dulu merupakan warga asli Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya. Mereka tinggal di kontrakan sederhana karena alasannya dekat dengan tempat bekerja. Istrinya ini bekerja sebagai LC karaoke dan Afan sendiri bekerja sebagai wira swasta konveksi. Pada saat itu, Afan ini bekerja bersama sang kakak dan penghasilannya hanya Rp300.000 saja per minggunya. Jika dilihat dari penghasilannya, Afan ini sangat tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari di rumah tangga mereka. Tapi mau tidak mau, dia harus menerima hal itu karena sangat membutuhkan uangnya. Kehidupan semakin pahit. Apalagi mereka memiliki seorang anak perempuan yang harus sekolah dan dipenuhi setiap kebutuhannya. Dan lagian, Afan dan istrinya juga bertemu di sebuah rumah hiburan di daerah Surabaya, di mana pada saat itu istrinya yang berinisial D ini sering menemani Afan untuk berkaraoke hingga keduanya saling baper, pacaran, dan sampai menikah serta punya anak yang berinisial AZ. Anak mereka yang berinisial AZ ini baru saja masuk kelas 2 SD dan baru menginjak usia 9 tahun. Afan sangat menyayangi anaknya tersebut. Bisa dikatakan, komunikasi antara Afan dan anaknya yang berinisial AZ terjalin sangat baik. Afan tidak pernah sekalipun membentak anaknya dan dia selalu berusaha menjadi ayah yang baik yang selalu mengusahakan apapun yang anaknya inginkan. Lalu anaknya ini sangat dekat dengan Afan gara-gara sang istri atau ibu dari si anak itu lebih sibuk bekerja di luar. Hari-hari pun berlalu, hubungan Afan dan istrinya yang berinisial D itu makin lama semakin renggang
karena mereka jarang sekali ada waktu untuk keluarga. Apalagi semenjak Afan ini mengetahui kalau anaknya AZ itu sering dibully di sekolahnya karena pekerjaan sang ibu sebagai LC. Di saat itu Afan benar-benar tidak terima kalau anaknya itu harus dibully, apalagi itu bukanlah kesalahan dari sang anak, tetapi ya ibunya yang bekerja seperti itu. Di saat itu, Afan mulai tidak terima dan dia mulai melampiaskan kemarahannya. Dia bukannya melampiaskan kemarahan kepada teman-teman anaknya yang membuli, tetapi melainkan justru kepada sang istri. Lalu karena hal itu, akhirnya dia dan sang istri sering terlibat cekcok mengenai pekerjaan sang istri. Di saat itu Afan pernah berkata, "Aduh, kamu bisa gak sih kalau cari pekerjaan yang lain aja? Aku kasihan sama anak kita. Hari-harinya hanya mendapatkan olokan dari teman-temannya. Kasihan dia, anak tidak bersalah tapi harus menderita karena pekerjaan orang tuanya. Cobalah untuk cari pekerjaan lain," ucap Afan di saat itu. Namun, si istri yang berinisial D ini merasa Afan justru hanya memaksanya saja, tapi tidak bisa mengimbangi dengan nafkah yang cukup. Lalu dia berkata, "Lah, kamu ini gimana sih? Jelas-jelas pekerjaan kamu saja tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lagian dari dulu aku juga sudah menjalani pekerjaan ini dan kamu tidak masalah. Kenapa sekarang malah jadi masalah? Aku juga kalau ada pekerjaan yang lebih baik yang bisa aku kerjakan sekarang, aku bakal meninggalkan pekerjaan ini. Harusnya kamu dong mas yang nyari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, yang bisa mencukupi untuk aku dan anak kita AZ. Biar aku juga tidak perlu capek-capek kerja sebagai seorang istri." Apa yang diucapkan oleh istrinya ini sebenarnya cukup masuk akal. Bagaimana bisa dia berhenti bekerja sementara Afan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Namun pada saat itu, Afan yang mendengar kalimat dari istrinya bukannya malah mikir, tapi dia justru menganggap kalau istrinya itu sudah kelewatan batas dan merasa direndahkan. Dia merasa kalau dia mengatakan hal itu kepada istrinya tidak lain agar anaknya tidak dibully lagi. Ya namun dia juga sadar selama ini nafkah yang dia berikan juga tidak cukup. Tapi di sisi lain dia berpikir ya ini semua kesalahan istrinya, karena istrinya ini punya kehidupan dengan gaya yang hedon, sering berfoya-foya menurut Afan. Entah sudah berapa kali Afan ini bertengkar dengan sang istri, dan tidak lagi bisa dihitung, seolah pertengkaran itu sudah menjadi rutinitas di dalam rumah tangga mereka. Pertengkaran dan tidak harmonisnya keluarga itu selalu disaksikan oleh anak kesayangan mereka. Bahkan tidak jarang, ayah dari sang istri yang bernama Dodi berumur 62 tahun juga sering menyaksikan anak perempuannya itu bertengkar dengan menantunya ketika dia menyambangi cucu kesayangannya yaitu AZ. Namun sobat, saking seringnya Dodi ini melerai pertengkaran mereka, lama-lama Dodi ini juga jadi muak. Makanya ketika berkunjung ke rumah anaknya itu, dia lebih fokus untuk mengajak cucunya itu bermain keluar. Dan juga Pak Dodi ini tahu persis kalau anaknya dan juga menantunya itu memiliki masa lalu yang kelam, di mana keduanya itu sama-sama pengguna obat-obatan terlarang. Bahkan pada tahun 2016, Afan ini pernah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terbukti menggunakan obat terlarang, dan dari perbuatannya itu Afan sempat mendekam selama 3 tahun di penjara. Jadi ketika Dodi mengetahui penyebab pertengkaran Afan dan anaknya D soal permasalahan pekerjaan D, Dodi ini tidak banyak berkomentar karena dia berpikir dua-duanya juga dari awal memiliki latar belakang masa lalu yang tidak baik. Karena masalah itu pula, keduanya sebenarnya sempat berpisah, namun kemudian mereka kembali rujuk demi anak. Tapi di saat itu, sebenarnya Pak Dodi ini sempat merasa khawatir dengan kondisi cucunya yang tinggal bersama anak dan menantunya itu. Pasalnya, pertengkaran kedua pasangan itu kadang terjadi sangat-sangat hebat, yang mana Pak Dodi ini mengkhawatirkan mental cucunya akan terpengaruh. Apalagi cucunya pada saat itu masih sangat kecil. Makanya, untuk menjauhkan cucunya yang berinisial AZ dari masalah, Pak Dodi ini pun mencoba untuk memasukkan cucunya tersebut ke pesantren. Pada saat itu, Pak Dodi ini sempat meminta izin kepada anaknya D. Dia bilang kayak gini,
anakmu ayah masukkan saja ke pesantren. Lagian kamu juga jarang ada di rumah. Afan kasihan kalau suruh ngurusin sendirian. Kamu fokus saja perbaiki rumah tanggamu, biar AZ ayah saja yang mengurus. Soal biaya pesantren dan biaya segala macam biar ayah saja yang pikirkan, ucap Pak Dodi di saat itu. Pak Dodi mengatakan hal itu kepada D juga karena didukung oleh sang istri atau ibunya D yang bernama Yani. Pada saat itu, Pak Dodi ini merasa sanggup membiayai cucunya tersebut karena Pak Dodi bekerja sebagai seorang SOP ekspedisi, di mana dari pekerjaannya itu secara ekonomi tampaknya Pak Dodi jauh lebih baik dibandingkan dengan si menantu yaitu Afan. Pada saat itu, D yang sadar diri dan membenarkan pernyataan ayahnya kalau dia memang tidak ada waktu untuk mengurusi anak, kemudian berkata, "Iya juga ya, lagian aku dan Afan juga tidak becus urus anak. Aku sayang sama anakku, tapi aku juga mau anakku tumbuh jadi anak yang baik, tidak seperti aku. Ya udah besok aku kabari, aku bicarakan dulu hal ini dengan Afan," kata D. Kemudian sobat, setelah mengobrol dengan ayahnya, D ini mencoba untuk membicarakan maksud baik dari ayahnya itu kepada sang suami, si Afan. Pada awalnya, ternyata Afan ini justru menyambut negatif. Dia merasa kurang setuju. Namun di saat itu, D tetap meyakinkan Afan, mengatakan kepada Afan kalau inilah jalan terbaik untuk buah hati mereka. Dan setelah diyakinkan, akhirnya Afan pun mengizinkan mertuanya itu untuk mengurus anak mereka agar bisa masuk pesantren. Lalu singkat cerita, setelah diberikan izin, kemudian Pak Dodi menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh cucunya, kemudian mendaftarkan cucunya tersebut ke sebuah pondok yang lumayan terkenal di daerah Malang. AZ pun mulai masuk ke pondok pesantren. Dan semenjak masuk ke pondok pesantren, AZ hanya pulang ketika libur panjang saja, atau bisa dikatakan pada hari raya. Itu pun dia harus pulang ke rumah kakek dan neneknya, tidak pulang ke kediaman ibunya D dan juga ayahnya Afan. Beberapa waktu pun berlalu, AZ mulai nyaman bersekolah di pesantren. Namun seperti biasa, dia harus tetap pulang ketika hari libur. Tibalah pada bulan April tahun 2023, AZ ini mendapatkan libur dan kembali pulang. Kebetulan pada saat itu, liburnya adalah libur lebaran. AZ yang mulai menginjak kelas 2 SD, seperti biasa, dibawa pulang oleh kakeknya ke kediamannya. Namun orang tuanya, yaitu Afan dan D, sudah merasa sangat kangen dengan anaknya tersebut. Kemudian kedua orang tuanya ini mencoba untuk datang ke kediaman Pak Dodi untuk menjemput anak mereka. Pada saat itu, sekalian juga mereka bersilaturahmi di momen lebaran. Pada saat Afan dan D meminta untuk menjemput anaknya, sebenarnya Pak Dodi ini masih merasa was-was. Karena hingga saat itu, rumah tangga anak dan menantunya ini bisa dikatakan ya masih seperti biasa, belum tergolong ke dalam kondisi yang baik. Namun Pak Dodi ini berpikir, bagaimanapun juga mereka adalah orang tuanya. Jadi Pak Dodi tidak punya wewenang lebih untuk melarang cucunya tersebut untuk bisa bersama kedua orang tuanya. Jadilah Pak Dodi di saat itu mengizinkan AZ untuk dijemput oleh ayah dan ibunya. Singkat cerita, dibawalah AZ ke kediaman kedua orang tuanya itu. Pada awalnya semuanya berjalan baik-baik aja karena di kediaman kedua orang tuanya itu ternyata antara D dan Afan sudah bermaaf-maafan karena momennya masih momen lebaran. Namun sobat, sesampainya di rumah kontrakan, benar saja firasat Pak Dodi terbuktikan. Selesai bersilaturahmi dan saling maaf-maafan lebaran, ternyata Afan dan D kembali bertengkar hebat gara-gara Afan ternyata kembali menyinggung soal pekerjaan D. Dia di saat itu berkata, "Sayang, bagaimana kalau kamu sudahi saja pekerjaanmu itu? Aku akan berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik untuk menghidupi kamu. Tapi kamu sudah saja ya, hentikan pekerjaan itu. Jangan jadi LC karaoke lagi. Ya sayang," ucap Afan secara baik-baik. Lalu tiba-tiba perkataan itu disambut oleh D. Dia bilang, "Ah, kamu ini kenapa sih tidak mencoba menerima pekerjaan aku saja? Sudah, jangan bahas-bahas soal pekerjaan. Bisa nggak kita saling menerima saja satu sama lain?" Afan yang di saat itu masih belum menerima pekerjaan istrinya dengan alasan kasihan sama anak mereka, akhirnya adu mulut. Dan D yang terus ngotot untuk tetap bekerja sebagai LC karaoke juga tidak mau mengalah. Jadinya keduanya sama-sama terbakar amarah. Gara-gara pertengkaran hebat itu, D kemudian pergi meninggalkan Afan dan anaknya di rumah kontrakan. Entah kemana perginya si D ini, tapi yang jelas dia tidak datang ke kediaman orang tuanya. Lalu karena hal itu pula, Afan merasa sangat marah. Dia bertanya-tanya kemanakah D pergi.
Pada Jumat tanggal 28 April tahun 2023, tepat pada malam itu, Afan hanya berdua dengan sang anak. Dia terlihat seperti orang yang sudah putus asa. Dia tidak memiliki harapan lagi dengan rumah tangganya yang terus-menerus bertengkar. Afan yang makin lama merasa makin frustasi, kemudian menemani anaknya tidur sambil terus memegang handphone dan mencari sesuatu di internet. Sungguh tidak disangka sobat, ternyata Afan sedang searching di internet mencari informasi tentang bagaimana caranya untuk menghabisi nyawa seseorang dengan sangat cepat. Pada saat itu rupanya dia akan melakukan aksi itu bukan kepada sang istri, melainkan dia akan mengeksekusi anak perempuan sematawayangnya. Dalam pikiran Afan di saat itu, sang anak yang masih berumur 9 tahun tentunya akan langsung masuk surga tanpa harus tersiksa dengan kondisi ekonomi dan permasalahan kedua orang tuanya. Dan ternyata pemikiran Afan ini memang sudah di luar nalar. Sebenarnya sobat, tanpa disadari oleh Afan, rupanya anaknya juga sudah memiliki firasat buruk yang akan menimpa dia pada malam itu. Di mana ada sebuah pertanda sebelum tidur, AZ sempat menggambar di secari kertas seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Terdapat 4 orang yang digambar di dalam coret-coretan AZ. Namun di dalam gambar tersebut, 3 diantaranya bergandengan tangan, sementara 1 orang terpisah dan terlihat melambaikan tangan sambil menangis. Di situ AZ menuliskan dari Z untuk Airin. Selamat tinggal Airin, selamat kenal Z dan Pelangi dan Alea. Gambar tersebut begitu kelam, membuat kita yang melihatnya akan merinding, seolah-olah menjadi pertanda sebelum terjadinya peristiwa mengerikan yang akan segera menimpa dia. Pada malam itu juga, tepat di tengah malam, ketika AZ sedang terlelap tidur, Afan yang di saat itu sudah memantapkan hatinya ingin mengakhiri penderitaan sang anak. Tiba-tiba dia pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau. Kemudian dia mencoba untuk memotong sebuah sendal jepit demi memastikan kalau pisau itu benar-benar tajam. Lalu setelahnya, Afan ini kembali menyimpan pisau itu, kemudian tidur memeluk putrinya. Dia pada saat itu sempat mengatakan sesuatu di dalam hatinya, yaitu, gak boleh kayak gini, ini salah. Lalu Afan tiba-tiba mengurungkan niatnya, hingga tibalah pada subuh hari pukul 4 dini hari. Afan kembali terbangun dan pada saat itu dia sempat melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh itu, entah apa yang dia pikirkan, yang jelas rupanya dia terfikir untuk ingin tetap melanjutkan rencananya. Lalu tanpa berlama-lama, kemudian Afan pun kembali ke dapur untuk mengambil pisau yang sudah dia coba tadi malam. Dia kemudian menggenggam pisau itu dan kembali masuk ke kamar putrinya dengan hati yang sudah sangat mantap dan dengan pikiran anakku akan masuk surga. Afan tiba-tiba langsung menghujamkan pisau yang dia genggam itu ke bagian punggung anaknya yang tengah tertidur. Dia menikam anaknya itu secara bertubi-tubi dan pisau itu dilayangkan hingga putrinya itu bahkan tidak sempat berteriak. Putrinya itu hanya bisa pasrah menahan kesakitan. Dia mengeluarkan air mata namun sama sekali tidak mengeluarkan suara. Rasa sakit yang dirasakan oleh AZ itu benar-benar tidak tertahankan. Dengan gelap mata, sang ayah, Afan, terus saja menghujamkan pisau itu sampai 24 kali. Hujaman itu dilakukan dengan sangat cepat agar putrinya bisa langsung meninggal dunia. Afan tidak mau melihat putrinya menderita. Dan selesai melakukan hal itu, Afan ini masih sempat memandangi putrinya. Dan dia sempat untuk memeriksa kondisi putrinya itu sebelum kemudian menata kembali posisi tidur sang anak. AZ yang sudah tidak lagi bergerak, kemudian dirapihkan posisinya oleh Afan dengan tangannya dilipatkan di atas perut. Lalu Afan lantas keluar rumah dengan keadaan tangannya yang masih berlumuran cairan merah. Sambil memegangi pisau, Afan ini berjalan ke Polsek Tendes untuk menyerahkan diri. Pada saat berjalan, dia sempat bertemu dengan salah satu kakaknya yang bernama Agus Yulianto. Dia berpapasan dengan Agus, kemudian Agus pun bertanya, mau kemana kamu pagi-pagi gini? Namun pertanyaan dari Agus itu tidak digubris oleh Afan. Dan Afan pun terus melangkahkan kakinya menuju ke kantor polisi. Sesampainya Afan ini di kantor polisi, kemudian dia mengatakan, "Pak, saya telah mengeksekusi anak saya di rumah kontrakan saya. Saya mengaku salah, saya menyerahkan diri," ucap Afan kepada pihak kepolisian. Pada saat itu juga pihak kepolisian langsung menahan dan menginterogasi Afan.
Di samping itu, beberapa anggota kepolisian mencoba untuk menuju ke kediaman Afan, tempat di mana Afan mengakui telah mengeksekusi putrinya. Namun ternyata geng, di saat pihak kepolisian masih dalam perjalanan, Agus Yulianto, kakaknya Afan yang sempat berpapasan dengan Afan, ternyata menyadari ada yang aneh dengan gelagat Afan saat bertemu. Kemudian lantas Agus ini mencoba untuk menelpon pemilik rumah kontrakan yang ditempati oleh Afan. Dan dia meminta pemilik rumah kontrakan tersebut agar memeriksa rumah Afan. Lalu singkat cerita sobat, si pemilik rumah itu pun menuruti permintaan Agus. Dan benar saja, di pukul 6 pagi ketika masuk ke kontrakan, pemilik kos itu sangat-sangat terkejut. Di mana saat dia berhasil masuk, di dalam rumah sudah ada AZ yang tampak sudah terbaring dipenuhi dengan cairan merah di sekujur tubuhnya. Dan saat dicek, ternyata AZ sudah tidak bernyawa. Kemudian dengan cepat pemilik kontrakan itu memberitahu orang-orang yang ada di sekitar rumah. Dia berteriak sejadi-jadinya sampai orang-orang berdatangan ke TKP. Lalu tidak hanya sampai di situ. Informasi kejadian pagi itu juga dengan cepat menyebar ke kampung sebelah. Termasuk Pak Dodi, sang kakek, dan juga istrinya mendengar kabar tersebut. Lalu Pak Dodi bersama istrinya merasa belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi. Mereka mendengar kabar kalau Afan juga telah menyerahkan diri, dan Pak Dodi di saat itu kemudian mencoba untuk memastikan dengan datang ke kantor polisi. Dia tidak terlebih dahulu datang ke kontrakan karena merasa dia tidak akan kuat jika mengetahui berita ini benar. Sesampainya Pak Dodi dan istrinya ini ke kantor polisi, tangis pun pecah sejadi-jadinya. Pak Dodi berkata, "Kamu ini apa-apaan? Keji sekali. Cucu kesayangan saya kenapa harus kamu eksekusi? Keji sekali. Hukum saja anak dan menantu saya ini dengan hukuman mati. Memang pasangan gila. Dari dulu memang gila ini dua-duanya," ucap Pak Dodi sambil menangis. Pada saat itu, Pak Dodi terus ditenangkan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang sudah melakukan evakuasi terhadap AZ itu langsung membawa jenazah AZ untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian menemukan adanya 24 luka menganga dengan kedalaman sampai merobek jantung. Namun pemeriksaan lanjutan harus dilakukan, ucap salah seorang polisi. Pada saat itu, Pak Dodi masih terus saja menangis. Dia benar-benar emosi dan berbicara, "Ya Allah, Van, kamu ini otaknya itu gak jalan atau gimana? Anakmu itu Van, anak kandungmu sendiri. Tega sekali kamu," ucap Pak Dodi sambil menangis. Mendengar hal itu, kemudian Afan di depan polisi mengakui semuanya. Dia mengatakan juga kalau dia melakukan itu atas kesadaran. Dan dia mengatakan, "Aku sadar melakukan itu. Dan aku tidak menyesali apa yang sudah aku lakukan kepada anak kesayanganku itu. Yang aku sesali adalah menikahi D, wanita LC Karaoke itu. Aku sekarang tenang kalau anakku telah tenang dan akan segera masuk surga," ucapnya dengan wajah datar. Kemudian dia berbicara lagi, "Daripada aku tidak mampu membiayai hidup anakku dengan penuh kesenangan dan kecukupan, itu akan membuatku tambah frustasi. Aku juga kasihan sama anakku kalau masih tetap hidup, harus menerima bulian dan kenyataan kalau ibunya adalah seorang LC Karaoke." Mendengar perkataan Afan, Pak Dodi hanya bisa menangis. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena hal keji yang tidak diinginkan juga sudah terjadi. Rasanya percuma jika harus berbicara soal itu kepada Afan. Jadi intinya sobat, atas aksi itu Afan meyakini sang anak yang masih belum dewasa belum memiliki dosa dan akan masuk surga. Sejak peristiwa ini terjadi, istri Afan yaitu D masih belum diketahui keberadaannya hingga dalam persidangan terakhir di tanggal 1 November tahun 2023. Istrinya itu kabur hilang entah kemana. Entah dia mengetahui berita ini atau tidak. Namun dalam cerita ini yang mengejutkan adalah Afan meminta kepada hakim agar dia dihukum mati saja agar nantinya dia bisa bertemu dengan putrinya di surga. Namun sampai dengan awal bulan November tahun 2023 persidangan masih belum usai. Masih belum ada keputusan vonis apa yang akan dijatuhkan kepada Afan. Bagaimana sobat tentang cerita yang satu ini?